Ya, karena ini juga berhubungan dengan mempersiapkan karedok. Ya, kita buka dari Kejadian ya, Kejadian pasal 30. Kejadian pasal 30. Kejadian pasal 30 ayat 1 sampai 13. Kejadian pasal 30 ayat 1 sampai 13. Kejadian pasal 30 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan dari Kejadian pasal 30 ayat 1 sampai 13. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak. Kalau tidak, aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha budaknya itu pada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Jilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Jilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Jilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asher. Iya. Nah, saya akan kasih Tuhan Yesus. Sebentar. Ini dicopot dulu. Ya. Oke. Iya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini memang masih perjalanan hidup Yakub ya. Dia sudah memiliki sekarang 2 orang istri. Nah, dan Lea yang pertama, Rahel yang kedua. Kalau kita lihat sebelumnya itu, ayat sebelumnya, Yakub untuk mendapatkan Rahel yang dia cintai itu, dia harus bekerja pada Laban itu selama 14 tahun. Yang dia anggap sebagai hanya beberapa hari aja karena saking cintanya ya kepada Rahel. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, ini dia. Rupanya Rahel itu mandul ya. Ternyata dia mandul. Cantik tapi mandul. Sedangkan Lea kurang cantik tapi dia subur, itu bisa melahirkan ya. Nah, dikatakan di sini, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu ya. Dia cemburu kepada kakaknya. Jadi Lea walaupun tidak cantik tapi bisa melahirkan. Nah, kemarin kita sudah bahas itu ya, Lea itu banyak melahirkan anak laki-laki.
Tetapi Rahel yang sebetulnya dicintai Yakub ya, tapi tidak bisa melahirkan, sehingga dia cemburu kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Nah itu, jadi memang pada zaman itu anak itu, apalagi laki-laki, itu menjadi satu kebanggaan ya bagi mereka yang wanita yang bisa melahirkan, karena akan meneruskan ya keturunannya itu, keturunannya. Dan Lea sangat begitu bangga ya bisa melahirkan anak laki-laki buat Yakub, walaupun dia tidak dicintai ya, dia tahu dia tidak dicintai, tapi dia bisa melahirkan laki-laki, sehingga membuat cemburu Rahel. Dan biasanya orang cemburu itu ya gitu ya, akalnya suka kurang dipakai ya kan. Dia minta sama Yakub, kasih anak, kalau enggak saya mati. Ya, sepertinya ngancem ini, ngancem Yakub ya. Nah, Yakub bilang, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan dia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Nah, itu. Jadi Yakub memberikan pengertian kepada istrinya Rahel itu bahwa yang memberikan anak itu bukan dia, tapi Tuhan ya, atau Allah. Yakub hanya menjalankan sebagai seorang suami. Jadi bukan dia yang memberikan. Jadi salah kalau Rahel minta kepada Yakub. Nah, artinya Yakub sedang mengajarkan kepada Rahel, mintanya sama yang ngasih, yaitu kepada Allah ya, kepada Tuhan. Nah, ini kadang-kadang orang suka lupa ya, kalau mendapatkan satu masalah lupa sama siapa ya minta tolongnya itu ya. Yakub sedang membimbing Rahel istrinya supaya minta sama yang ngasih, itu Tuhan ya. Nah, tapi apa tindakan Rahel? Dia katakan ini ya, maka kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Nah, ini rupanya Rahel kurang mendengarkan ya apa yang dikatakan oleh Yakub, sehingga dia mencari jalan lain ya dengan cara memberikan budak. Ya memang pada zaman itu budak itu ya kekuasaan tuannya ya, apa yang dimiliki oleh budak itu ya dimiliki oleh tuannya, sehingga ketika si Rahel dinasihati malah dikasih budak dia kepada Yakub. Jadi kalau nanti Bilha itu lahir, anaknya itu juga termasuk bagian dari anaknya Rahel. Kemudian Yakub, maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu ya. Yakub ya namanya laki-laki dikasih perempuan ya udah diterima dan tidur dengan dia. Kemudian mengandunglah Bilha itu, katakan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Nah, jadi Rahel bilang ayat 4 ya, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan ya. Jadi dianggap dengan mengandung dan Bilha melahirkan itu membuat Rahel itu senang ya. Dia menganggap Tuhan ya memberikan, dikatakan keadilan. Nah, itulah pengertiannya Rahel ya. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan Rahel itu ya kita lihat sebetulnya kurang tepat ya. Dia minta bisa melahirkan tapi orang lain ya yang disuruh, yaitu terserah pendapat Rahel lah pokoknya. Dengan Bilha bisa melahirkan ya, mengandung dan melahirkan anak, yaitu dianggap itu punya dia ya, terserah dia lah itu ya, urusan dia. Nah, kemudian mengandung lagi ya si Bilha, dan laki-laki lagi yang dilahirkan, yaitu dikatakan mengandung pula Bilha budak perempuan Rahel, lalu melahirkan laki-laki yang kedua. Nah, Rahel berkata, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali ya. Jadi
Bilha anak yang kedua laki-laki juga namanya Naftali. Jadi seolah-olah Rahel itu bersaing ya dengan Lea ya untuk dapat memuaskan Yakub ya, memberikan keturunan. Apalagi ini laki-laki semua. Lea sudah beberapa, tadi di atas kita baca itu ayat 31 sampai 35 ya. Ini sekarang Rahel juga nggak mau kalah ya, walaupun dia mandul tapi dikasihlah Bilha budaknya, dan sudah dapat 2 itu ya, dan Naftali itu. Kemudian ayat 9 ya, ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Jilpa budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Jadi Lea emosi, dia nggak mau kalah ini. Si Rahel budaknya sudah dapat 2, dia lihat, wah kayaknya Lea nggak bisa lahiran lagi nih. Wah udah, kasih lagi budaknya Jilpa ya kepada Yakub. Yakub dikasih ya, terima lagi ya. Kemudian ayat 10, dan Jilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Kata Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Ya, dapat 1 lagi dari Jilpa. Lea senang ya, karena seperti Rahel, budaknya Lea itu Jilpa kalau dia mainkan itu juga menjadi hak dari tuannya ya, Lea. Kemudian yang situ, dan Jilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki yang kedua bagi Yakub. Kata Lea, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anaknya itu Asher. Ya, sama-sama dapat 2. Dari Rahel, Bilha dapat 2, dan Naftali budaknya Lea, Jilpa juga dapat 2 itu ya. Katakan Gad dan Asher itu. Jadi ini persaingan istri, nah itulah akibatnya ya kalau istrinya ada 2, ada banyak ya. Jadi ini masalah keluarga Yakub ya. Tapi Yakub sih senang-senang aja ya, dikasih wanita ya, dia senang-senang aja ya. Nah, tapi juga Tuhan memberkati ya dengan lahir semua laki-laki itu ya, dan nanti kita tahu bahwa semua anak Yakub ini akan menjadi suku bangsa orang Israel. Tapi itulah ya, di kita sekarang yang baru ya, itu nggak boleh lagi seperti ini. Tuhan sudah mengatakan harus 1 istri ya, nggak boleh lebih dari 1 istri ya, 1 suami. Kalau lebih ya ini masalahnya bisa seperti ini ya yang akan terjadi. Jadi pendapat Rahel, pendapat Lea ya, itu dia katakan itu karena berkat dan segala itu urusan mereka ya, tetapi kita lihat dan bisa mencontoh ya, kita belajar dari kehidupan Yakub dan keluarganya ini bahwa mereka istri-istrinya saling bersaing ya, saling mau melakukan sesuatu ya, seolah-olah mereka mau mengalahkan yang satu dengan yang lain. Nah itulah contoh yang tidak baik ya. Makanya dalam yang baru ya, Tuhan ingin agar keluarga itu hanya 1 istri dan 1 suami ya. Nah itu harus dijaga baik-baik ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1. Dan Tuhan sudah menunjukkan sejarah ya, kehidupan Abraham, Ishak maupun Yakub ya, sebagai pelajaran buat kita ya. Kalau istri lebih dari 1 itu masalahnya banyak. Pasti ada persaingan satu dengan yang lain ya. Mereka seolah-olah ingin menonjol daripada istrinya yang lain. Dan itu adalah kurang bagus, kurang baik ya. Tapi kalau di dalam firman Tuhan ya, kita dalam masa anugerah ya, dalam yang baru itu Tuhan sudah menentukan bahwa tidak boleh istri itu lebih dari 1, harus 1 ya, harus 1 suami dan 1 istri. Nah itu yang dikehendaki oleh Tuhan agar kehidupan rumah tangga itu tidak seperti apa yang dialami oleh Yakub di sini ya. Jadi itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Lebih baik kita taat kepada firman Tuhan ya.
Jadi apapun ya yang menjadi masalah kita itu harus minta tolongnya kepada yang benar ya. Seperti Yakub marah kepada Rahel karena Rahel menganggap bahwa anak itu yang berikan adalah Yakub ya. Ya, sedangkan Yakub mengatakan itu bukan dia, itu yang memberikan Tuhan. Ya, jadi bagi kita yang sampai sekarang ya mungkin belum Tuhan percayakan keturunan, minta sama yang memberi yaitu Tuhan, bukan suami ya kan, bukan istri, tapi yang memberi adalah Tuhan. Seperti Yakub mengajarkan kepada Rahel bahwa yang memberikan Tuhan itu adalah Tuhan Allah, bukan dia ya. Dia hanya menjalankan sebagai suami, tapi yang memberi itu adalah Tuhan. Jadi mintalah kepada yang memberi itu yaitu Tuhan ya. Baik, itu aja firman Tuhan.